Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Bucin. Selesai sarapan. Sayang, sini, kata Ferrado menggenggam tangan Yaya dan membawa Yaya duduk di pangkuannya. Kenapa, Bi? Kata Yaya yang sudah duduk di pangkuan Ferrado. Ikut Bi ke kantor yuk, kata Ferrado mengecup pipi Yaya. Males ah, Bi, hari ini Yaya mau nonton drakor terbaru, kata Yaya menolak. Ayolah sayang, Bi kesepian di kantor. Yaya beratap Fernando aneh. Bagaimana bisa suaminya bilang kesepian, padahal kan di kantor ramai. Kan banyak orang, Bi. Lagian dulu kan Bi juga sendiri ke kantor sebelum ada Yaya. Kata Yaya memegang pipi Fernando. Bi suka kesepian sayang kalau gak ada kamu, kata Fernando begitu sendu. Haha, Bi bucin, kata Yaya menertawai suaminya. Terserah kamu mau bilang apa, yang penting ikut Bi sekarang, kata Fernando pasrah dan mengangkat Yaya di pelukannya menuju ruang ganti. Sesampai ruang ganti, Fernando menurunkan Yaya di dekat cermin dan membuka lemari pakaian mereka. Pakai ini, kata Fernando memberikan Yaya sebuah dress polos berwarna toska yang baru saja dia ambil di lemari. Nggak mau, kata Yaya. Sebenarnya dia bukan tidak mau pakai baju yang dipilih Fernando. Hanya saja dia malas untuk ganti baju berulang kali. Baju yang dia pakai ini saja belum juga 2 jam dia pakai. Masa harus ganti lagi? Fernando tak menjawab. Dia membuka resleting baju yang sedang dipakai Yaya dan membantu Yaya memakai baju yang dia pilih. Fernando memilihkan Yaya dress supaya istrinya itu terlihat angkuh dan kalem, sehingga orang-orang hanya akan memandangnya dengan pandangan biasa saja. Bukan seperti kemarin. Karena jujur, dia cemburu melihat orang memandang istrinya seperti itu. Sial. Kenapa istrinya memakai dress malah tambah cantik? Bahkan begitu mempesona, walaupun hanya memakai dress polos. Kenapa kau tambah cantik dan manis sayang? Kata Fernando, memandang istrinya dari atas sampai bawah. Istrimu ini kan memang manis, Bi. Kata Yaya tersenyum menggoda. Sebenarnya Yaya tahu kenapa suaminya menyuruhnya memakai dress, agar dia tak terlihat menggoda di mata para lelaki. Karena Yaya tahu kalau suaminya itu cemburu saat melihat laki-laki yang meliriknya. Iya, istri Bi emang manis, kata Fernando merapikan rambut Yaya dan memasangkan jepitan rambut Yaya. Yaya berjinjit mencium pipi Fernando. Bi, dengerin Yaya. Bi gak usah takut kalau Yaya bakalan tergoda oleh laki-laki yang sering menggoda Yaya. Karena Yaya gak bakalan tergoda sama mereka, kata Yaya tersenyum menatap Fernando. Kenapa kau tahu pikiranku? Kata Fernando heran. Jangankan pikiranmu, isi hatimu aja aku tahu, Bi, kata Yaya menggoda Fernando. Fernando memalingkan wajahnya ke sembarang arah. Tatapan istrinya itu seolah mampu menembus hatinya. Yaya memegang pipi Fernando dengan kedua tangannya agar menatapnya. Fernando menunduk dan menatap Yaya. Sekarang jujur sama Yaya. Apa yang Bi rasain? Jangan pernah bohong sama Yaya. Karena sekeras apapun Bi nutupin sesuatu dari Yaya, pasti akhirnya Yaya bakalan tahu. Mending jujur sama Yaya, Bi, kata Yaya menatap dalam-dalam mata Fernando yang tengah menatapnya. Bi cemburu dan gak suka melihat pria lain melirik Yaya, kata Yaya bertanya. Fernando mengangguk. Yaya tersenyum. Yaya janji sama Bi kalau Yaya gak bakalan pernah kelirik pria lain, oke? Fernando memeluk Yaya. Dia begitu bahagia. Akhirnya istrinya mulai mengerti akan perasaannya. Akhirnya mereka berangkat ke kantor. Jam makan siang. Fernando dan Yaya makan siang di kantin perusahaan. Sebenarnya Fernando sudah mengajak Yaya untuk makan di resto saja, tapi Yaya nggak mau. Fernando duduk sendiri di meja menunggu Yaya yang sedang membeli snack untuk dia makan. Sedangkan Fernando sudah memesan makanan. Melihat Fernando yang duduk di meja sendiri, Fanya yang sedang makan bersama rekan kerja mereka pun pamit untuk pergi sebentar.
Hari ini kantin begitu ramai, karena tadi pagi ada pertemuan besar-besaran dengan para petinggi dan pemegang saham perusahaan. Dan sebagian dari mereka memilih makan di kantin karena sudah jam makan siang. "Hai Fer," kata Fanya so akrab. Ferrado hanya beratap sekilas dan kembali sibuk dengan ponselnya. Entah kenapa semenjak ada Yaya, dia tak pernah tertarik lagi dengan wanita sekalipun mereka memakai baju ketat dan seksi, seperti yang dipakai Fanya sekarang. Merasa dicuekin, Fanya tak menyerah. Dia duduk di kursi yang bersebelahan dengan Ferrado dan menyilangkan kedua kakinya, membuat dress ketatnya terangkat sampai ke pangkal pahanya. Fanya tahu kalau dia duduk begitu, Ferrado tak akan tahan karena dia adalah seorang playboy dan tidak akan tahan jika melihat begituan. "Istriku lebih menggoda dari kau," batin Ferrado memandang jijik Fanya dan membayangkan betapa Yaya mungkin jika dibandingkan dengan Fanya, udah gak ada apa-apanya nih cewek. Kerempeng. Tak lama kemudian Yaya kembali, lalu Yaya menarik ujung belahan dress ketat Fanya dengan keras dan cepat, membuat dress Fanya robek sampai ke perut. Membuat semua orang melihat ke arah mereka. Fanya benar-benar malu. Kemudian setelah merobek baju Fanya, Yaya duduk di pangkuan Ferrado dan membuka bungkusan snack yang dia beli. "Udah menggoda belum, Bi?" kata Yaya berbisik menatap Fanya sambil memakan snacknya. "Enggak sayang, malah gak bikin," kata Ferrado berbisik. Kemudian mereka terkekeh barengan. "Kenapa kau merobek dressku?" kata Fanya begitu geram melihat Yaya. Ferrado segera memeluk Yaya erat dan menyadarkan Yaya yang sedang makan snack di dadanya, seolah memberikan Yaya perlindungan. "Bajumu itu kurang seksi, Tante, untuk menggoda suamiku. Kalau begitu kan lebih menggoda," kata Yaya santai dan menyuapi Ferrado snack. Sedangkan Ferrado hanya cuek tanpa memperhatikan Fanya maupun orang-orang di sekitar mereka. Ferrado tak habis pikir. Kejahilan istrinya itu benar-benar sudah tingkat dewa, bukan lagi tingkat biasa. Fanya sudah begitu malu dibuatnya. Gadis kecil itu benar-benar sudah membuat harga dirinya hancur. Fanya memegang bajunya yang sobek dengan begitu erat karena akan sangat memalukan jika baju sampai beneran terlepas. Yaya mengambil kantong plastik yang tadi dia gunakan untuk membawa belanjaannya dan menyibas-sibasnya di udara. "Ini untukmu, Tante. Kau pasti malu," kata Yaya melempar tepat kantong plastik itu di wajah Fanya. Semua orang tertawa. Istri kecil Ferrado benar-benar jahil, bahkan jahat. Tapi setimpallah rasanya wanita penggoda dan pelakor seperti Fanya memang pantas diberi pelajaran agar dia jerah. Sebenarnya Yaya sudah dari tadi melihat Fanya yang sepertinya terus menggoda suaminya. Walaupun suaminya cuek, tetap saja Yaya tak suka melihat wanita murahan itu menggoda suaminya, sehingga Yaya menjahilinya. Malam harinya, Yaya sedang bersandar di dada Ferrado sambil menonton ulangan drakor yang tadi pagi tak jadi ditontonnya. Yaya begitu menghayati film itu. Lain halnya dengan Ferrado, dia hanya beratap dan menikmati setiap ekspresi dari wajah istrinya, sambil mengelus kepala Yaya yang tengah bersandar di dadanya. Fernando bersandar di kepala ranjang. Dia sudah mulai mengantuk karena jujur saja, dia bukanlah orang yang tak terlalu suka menonton film drakor. Dia lebih suka film horor dan action. Jika bukan permintaan Yaya untuk menemani dia nonton, mungkin dia tidak akan mau. Saat Ferrado hampir tertidur, tiba-tiba Yaya meremas tangannya, membuat Ferrado kembali membuka matanya dan menatap Yaya. Sepertinya istrinya tegang sekali. Ferrado beratap ke layar TV. Pantas saja, istrinya meremas tangannya. Rupanya sedang ada adegan panas yang dimainkan oleh pemeran utama. Itulah sebenarnya alasan Ferrado tak suka film drakor, karena ujung-ujungnya bakalan tegang sendiri. Ferrado sudah hampir tertawa keras melihat ekspresi istrinya itu. Tapi dia berhadiah. Namun semakin panas adegan di TV itu, semakin lucu ekspresi istrinya. Ferrado tertawa begitu keras membuat Yaya beratapnya dengan sebal. "Diam," kata Yaya begitu marah, karena Ferrado berisik mengganggu dia merotot saja.
Apa yang dipikirkan otak kecil ini? Melihat adegan itu, hah? Kata Fernando mengetuk-ketuk pelipis Yaya dengan ujung telunjuknya. Muka Yaya memerah seketika. Ternyata suaminya melihat dia dari tadi. Benar-benar memalukan. Yaya membayangkan seperti apa ekspresinya tadi saat dia menonton adegan panas itu. Dan sialnya, suaminya melihat. Bahkan mungkin menikmati ekspresinya yang tegang sendiri saat melihat adegan panas tadi. Yaya menarik selimut menjadikan paha Fernando sebagai bantal dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, termasuk wajahnya. Dia begitu malu melihat itu. Fernando tambah tertawa keras melihat kelakuan istrinya itu. Istrinya itu memang lucu sekali. Fernando menyingkap selimut Yaya sampai seluruh tubuh Yaya terlihat lagi. "Bih," kata Yaya duduk dan menutup wajahnya yang memerah karena malu. Fernando merangkul Yaya ke belakang. Membuat Yaya tidur telentang lalu berdirinya. Yaya terus menutup wajahnya. Dia begitu malu. "Tatapi sayang," kata Fernando berbisik. "Gak mau." Fernando memegang kedua tangan Yaya dan saat wajah Yaya terlihat, Fernando segera bibir Yaya yang begitu menggoda itu. Dan bibir Yaya dengan begitu sensual dan menuntut. Apakah cuma seperti itu yang terbayang oleh otak kecil ini? Kata Fernando tersenyum menggoda, membuat Yaya tambah malu. "Bih," kata Yaya memeluk Fernando erat dan membenamkan wajahnya di dada Fernando. Fernando membenarkan posisi mereka dan menyelimuti mereka, lalu mematikan TV. Fernando membalas pelukan Yaya dengan pelukan yang begitu hangat, membuat Yaya begitu nyaman berada di pelukannya. "Bih," kata Yaya berapa saat kemudian. Kata Fernando bergumam. "Bih udah tidur?" Kata Yaya bertanya, karena tiba-tiba suaminya diam. "Enggak," kata Fernando melonggarkan pelukannya dan menatap Yaya. "Bih, boleh nanya enggak?" "Nanya apa, Bih?" "Kenapa tadi kamu robek baju Fanya?" "Yaya kesel aja lihat ulat bulu gatal itu, Bih," kata Yaya menatap Fernando. "Bih tahu, tapi besok-besok jangan gitu lagi. Kita kan nggak tahu gimana jalan pikiran orang. Bisa jadi dia balas dendam karena kamu udah bikin dia malu. Nanti kalau dia celakain kamu gimana?" Kata Fernando serius. "Iya, Bih, Yaya nggak bakal gitu lagi." "Bagus, gitu dong," kata Fernando mengecup kening Yaya dan mengeratkan pelukannya. "Tapi tadi keren nggak, Bih?" "Keren banget sayang," kata Fernando kemas. "Bih, Yaya boleh kuliah lagi kan?" kata Yaya bertanya, karena cuti kuliahnya cuma tinggal 1 minggu lagi. Fernando hanya diam sambil menatap Yaya. Sebenarnya Fernando tak ingin Yaya jauh darinya, walaupun hanya untuk kuliah. Yaya memang kuliah di universitas yang tidak jauh dari kantor Fernando. Tapi entah kenapa, ada rasa takut di dalam hati dan diri Fernando untuk kembali melepas istrinya pergi kuliah. Tapi dia juga tidak boleh egois. "Bih." "Iya sayang." "Boleh kan?" kata Yaya berharap. "Bih pikirin dulu ya sayang," kata Fernando berkilah. "Iya, Bih." Fernando mengeratkan pelukannya. Keinginan istrinya untuk kuliah kembali sedikit mengganggu ketenangan hatinya. Baru juga mereka dekat, jika istrinya kuliah maka akan mengurangi waktu kebersamaan mereka. Tapi Fernando sadar, apapun alasannya, dia tidak boleh melarang istrinya untuk kuliah. Karena itu haknya, dia berhak mendapatkan pendidikan yang dia inginkan. "Sekarang tidur ya sayang," Fernando mengelus kepala Yaya lembut. "Iya, Bih," Yaya memeluk Fernando erat. 3 hari kemudian, sore ini Mama dan Papa pulang. Yaya dan Fernando pergi ke bandara untuk menjemput Papa dan Mama. Dan ternyata Papi dan Mami sudah sampai lebih dulu di bandara. Mereka saling berpelukan dan membagi segenap kerinduan mereka masing-masing. Setelahnya mereka menuju ke rumah Papa dan Mama. Mereka sedang makan bersama. "Jadi kapan kalian mau kasih kami cucu?" kata Papi belak-belakan. Fernando tersedak sedangkan Yaya hanya diam sambil menatap Papi. "Pelan-pelan dong sayang, nih minum," kata Mama memberikan air. "Kalian harus secepatnya memberikan kami cucu, biar rame." "Iya enggak?" kata Papa minta pendapat.
Iya boy, masa kamu lemes banget? Udah hampir 3 minggu loh. Kok Yaya belum hamil-hamil juga? Kata Mami membuat Ferrado melotot. Maminya itu benar-benar, kalau bicara nggak pernah disaring. Masa dia bilang Ferrado lemes? Maminya benar-benar menghina jiwa jantan ya. Mami tuh ya, bicara suka nggak disaring, udah kayak teh bubuk tahu nggak? Omongannya campur semua, kata Fernando menggerutu. Ya udah, kalau gitu buktiin dong, kata Mama dan Mami bersamaan, sedangkan Papa dan Papi tertawa keras. Buktiin apa, Mi? Kata Yaya nggak ngerti. Oke, Ferrado begitu tak terima dikatain lemes, karena nggak bisa hamilin Yaya. Akhirnya dia menerima tantangan Mami dan Mamanya. Oke, kami kasih waktu 2 hari, kata Mami egois. Mana bisa gitu, Mi? Proses dulu kali, kata Ferrado memelas. Oke, 2 minggu, kata Mami dan Mama bersamaan. Selamat berjuang, Boy, kata Papi dan Papa tersenyum menggoda. Apa sih? Kata Yaya kesal, dia begitu tidak mengerti arah pembicaraan mereka begitu campur aduk. Gak ada sayang, kata Mami mengelus kepala Yaya. Sepulang dari rumah Papa dan Mama di kamar, Fernando sedang mengganti bajunya di ruang ganti. Bi, kata Yaya memeluk Fernando dari belakang. Fernando menoleh ke belakang, dia tertawa. Mana orang yang memelukku? Kenapa aku tidak melihat ya? Kata Fernando terus tertawa. Ih, Bi jahat, kata Yaya memukul punggung Fernando. Mentang-mentang dia pendek, suaminya bilang dia tak terlihat. Kamu dari mana aja sayangku? Kata Fernando sambil tersenyum meratap wajah cemerut istrinya yang sedang memeluknya dari cermin. Tahu ah, Yaya malas bicara sama Pi. Pi jahat bilang Yaya pendek, kata Yaya dan berlalu pergi. Mau kemana? Kata Fernando memegang tangan Yaya. Keluar, kata Yaya ketus. Di sini ada hantu kalau udah malam. Kamu tahu nggak? Dulu di sebelah apartemen kita ada gadis frustasi yang lompat dari balkon apartemennya. Dan badannya hancur. Tiba di bawah sayang. Bahkan kamu tahu darahnya berserakan di kaca-kaca apartemen yang lain yang dilewati oleh mayatnya. Kata Fernando membuat Yaya merinding. Berarti apartemen kita juga dong, Pi? Kata Yaya takut. Iya sayang, bahkan kalau malam hantu gadis itu suka gentayangan, keluar buat cari mangsa. Yaya memeluk Fernando dengan begitu erat, bahkan Fernando sampai sesak dibuatnya. Sayang, lepas. Gak mau, kata Yaya. Bi sesak sayang. Gak mau, Yaya takut. Fernando tertawa keras. Bukankah kau mau keluar? Fernando tersenyum licik, sepertinya dia bisa memanfaatkan situasi. Fernando melepaskan tangan Yaya. Yaya benar-benar tidak mau melepaskan Fernando. Bahkan sekarang dia sudah mengangkat kedua kakinya dan membelit pinggang Fernando lalu berpegangan pada leher Fernando. Bi, jangan tinggalin Yaya, Yaya takut, kata Yaya ngeri. Tapi Bi mau keluar sebentar, beli minum sayang, kata Fernando berbohong. Padahal dia tidak menginginkan apapun. Besok aja ya Bi, jangan tinggalin Yaya, kata Yaya memohon. Fernando tersenyum semakin lebar. Tapi Bi haus sayang. Kan ada banyak air di kulkas Bi. Bi mau minum yang manis-manis sayang. Hayolah Bi, besok aja ya. Enggak sayang, Bi mau sekarang. Yaya Fernando dengan begitu lembut membuat Fernando hampir melayang dibuatnya. Yaya menghalalkan segala cara agar suaminya tidak meninggalkannya di apartemen sendiri. Entah kenapa, mendengar cerita tentang gadis frustasi itu dia begitu takut. Bersambung.